Amos pasal 6, hari Minggu, tanggal 28 Desember 2025. Rasa tentram yang palsu. Celaka atas orang-orang yang merasa aman di Sion, atas orang-orang yang merasa tentram di Gunung Samaria, atas orang-orang terkemuka dari bangsa yang utama, orang-orang yang kepada mereka kaum Israel biasa datang. Ini judul Amos pasal 6 tentang rasa tentram yang palsu. Berarti ini rasa tentram ada yang asli dan ada yang palsu. Nah, rasa tentram yang palsu ini yang bagaimana ya? Mungkin kita merasa aman-aman saja, seperti di ayat 1 ini dikatakan celaka atas orang-orang yang merasa aman di Sion. Di Sion itu di Yerusalem, menggambarkan tentang Israel Selatan. Dan atas orang-orang yang merasa tentram di Gunung Samaria, itu Israel Utara. Dan di sini dikatakan celaka kalau merasa aman atau merasa tentram, padahal sebenarnya tidak. Nah, yang kita bisa tahu, masing-masing kita sendiri yang tahu, benarkah saya tentram, benarkah saya rasa aman, atau itu palsu saja. Nah, kita tahu bahwa hanya dekat Allah saja kita tenang, hanya dekat Allah saja kita tentram. Kalau kita dekat dengan Tuhan, pasti kita akan merasakan ketenangan dan ketentraman. Dekat dengan Tuhan, kita hidup dalam kebenarannya, kita tidak hidup di dalam kehendak kita sendiri. Kehendak kita sendiri ya banyak hal ya, kedagingan kita yang membuat pastinya tidak rasa tentram kalau hati kita tahu bahwa yang kita lakukan adalah hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, Yesaya pasal 32 ayat 17 juga sudah menuliskan bahwa di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Nah, damai sejahtera ini, ketentraman bisa ada, yang damai sejahtera yang tidak palsu ya, ketentraman yang tidak palsu saat ada kebenaran. Saat kita hidup dalam kebenaran, itu ada akibatnya. Di Yesaya 32 ayat 17 selanjutnya mengatakan, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi ketenangan dan ketentraman yang tidak palsu itu saat ada kebenaran. Kebenaran itu adalah yang memerdekakan kita. Kebenaran saat kita mau mengikuti perintah Tuhan. Kalau kita tahu itu kita tidak di dalam kebenaran, pasti kita tidak tenang ya, tidak aman. Saya bisa kasih contoh, kalau di sini kami dulu ya biasa pergi belanja ke Perancis, karena di Perancis itu lebih murah daripada di Swiss. Jadi kadang kami dulu sekali ya, di waktu anak-anak masih kecil, kami sering pergi belanja di Perancis, dan ada batasan-batasan tertentu yang jumlah daging berapa kilo. Dulu itu 1 kilo per orang ya, mungkin saya sudah lupa. Sekarang tinggal 500 gram per orang daging. Nah, kalau tahu bahwa melebihi yang ditetapkan, misalnya kalau kami pulang, ternyata di mobil ada 3 kilo daging, padahal maksimum cuma 2, pasti tidak tentram lewat di perbatasan. Tidak tentram karena tahu bikin salah, karena tahu harusnya cuma 2 kilo, tetapi itu membawa 3 kilo, sudah lewat 1 kilo. Itu kan tidak kebenaran lagi, karena melanggar peraturan yang ada. Dan itu kami hidupi dulu. Saya belum belajar di kelas pemuridan dulu itu, jadi mencoba terus untuk bisa untung ya, dengan cara itu yang kita kan nggak dilihat polisi nanti kalau lewat. Jadi cuma takut karena takut kalau ada polisi. Nah, saat kita sudah lebih tahu kebenaran, tahu bahwa maksimum 2 kilo, ya paslah maksimum 2 kilo. Mau ada polisi di jalan kayak mau ada petugas di pinggir jalan, kalau kita lewat itu benar tenang sekali, tentram, nggak takut. Nah, dulu kalau kami lewat dan lewat 1 kilo, pasti takut terus di stop polisi. Tetapi saat kita patuhi peraturan yang ada, tidak akan ada ketakutan bahwa akan di stop nantinya. Nah, ini yang hati tidak tentram saat kita tidak ada di dalam kebenaran.
Orang yang mencuri pasti takut terus, tidak tentram. Jangan sampai ketahuan nih, ini saya mencuri, atau hal-hal lain yang kita lakukan. Jadi saat ada kebenaran itu akan ada ketentraman dan ketenangan untuk selama-lamanya. Tidak ada ketentraman yang palsu di situ. Jadi supaya kita bisa hidup tentram, mari kita lakukan yang benar. Kita enggak melanggar aturan yang ada. Disitulah kebenaran, mengikuti aturan yang ada. Nah, aturan dari Tuhan ya melalui aturan-aturan yang ada di sekitar kita. Pemerintah melakukan peraturan di lampu merah. Kalau kita lihat lampu merah, kita stop. Nah, kalau lampu merah dan jalan terus, pas lihat polisi pasti langsung tidak tentram karena sudah melanggar peraturan. Tapi saat lampu hijau baru masuk, mau 10 polisi pun di sana, kita nggak akan takut, pasti kita tentram. Ayat yang kedua, menyeberanglah ke Kalne dan lihat-lihatlah, berjalanlah dari sana ke Hamat yang besar itu, dan pergilah ke Gad orang Filistin. Adakah mereka lebih baik dari kerajaan-kerajaan ini, atau lebih besar ke daerah mereka dari daerahmu? Hai kamu yang menganggap jauh hari malapetaka, tetapi mendekatkan pemerintahan kekerasan, yang berbaring di tempat tidur dari gading dan duduk berjuntai di ranjang, yang memakan anak-anak domba dari kumpulan kambing domba dan anak-anak lembu dari tengah-tengah kawanan binatang yang tambun, yang bernyanyi-nyanyi mendengar bunyi gambus dan seperti Daud menciptakan bunyi-bunyian bagi dirinya, yang minum anggur dari bokor dan berurap dengan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Sebab itu sekarang mereka akan pergi sebagai orang buangan di kepala barisan, dan berlalulah keriuhan pesta orang-orang yang duduk berjuntai itu. Nah, jadi ini orang-orang yang dituliskan bahwa berbaring di tempat tidur dari gading. Kan di ayat di pembacaan sebelumnya bagaimana mereka mengambil keuntungan dari orang-orang yang lemah, menindas orang yang lemah. Jadi menikmati kesenangan di atas penderitaan orang lain. Jadi dalam hal ini melakukan kembali ketidakbenaran karena tidak hidup dengan jujur. Nah, pastinya orang-orang yang demikian tidak akan mempunyai rasa tentram yang sesungguhnya. Sepertinya tentram tidur di tempat tidur gading, duduk berjuntai di ranjang, makan anak-anak domba dari kumpulan kambing domba, tetapi itu hasil dari mungkin mencuri, mengambil hak orang lain. Nah, kalau ada seperti itu kelihatannya enak saja hidupnya, banyak makan yang enak-enak, bisa punya uang banyak, tetapi dari mana dulu dihasilkan itu, dapat dari mana dulu. Nah, di sini kita belajar bahwa saat kita mendapat penghasilan tapi sesuai dengan keringat kita, hasil keringat kita sendiri, pasti akan ada sukacita, ada ketentraman karena kita yang bekerja mengeluarkan keringat untuk bisa mendapatkan hasil, bukan dengan mencuri, bukan dengan berbohong untuk bisa dapat. Dan di sini juga tidak dengan mengambil hak-hak orang lain. Yang berikut ayat yang ke-7, sebab itu sekarang mereka akan pergi sebagai orang buangan di kepala barisan, dan berlalulah keriuhan pesta orang-orang yang duduk berjuntai itu. Jadi ada masanya yang melakukan ketidakbenaran, tidak jujur, itu akan pergi, akan seperti orang buangan di kepala barisan. Semua keriuhan pesta, semua ketentraman palsu akan hilang. Tidak ada yang kalau tentram yang palsu itu tidak akan tinggal terus, pasti satu kali akan habis kalau tentram yang palsu. Tetapi tadi janji Tuhan di Yesaya pasal 32 tadi, bahwa di mana ada kebenaran, di situ akan ada ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ketentraman yang asli, ketentraman akibat dari hidup dalam kebenaran, itu tidak akan hilang. Ayat 8, Tuhan Allah telah bersumpah demi dirinya, demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Aku ini keji kepada kecongkakan Yakub dan benci kepada purinya. Aku akan menyerahkan kota serta isinya. Ini
Tuhan benci kepada kecongkakan, kepada kesombongan, mengandalkan diri sendiri, tidak mengakui bahwa Tuhanlah sumber segala sesuatu yang dipunyai. Kadang bilang, ya ini kan karena saya yang capek bekerja, saya yang dari pagi sampai malam bekerja sehingga saya bisa berhasil seperti ini. Jadi Tuhanlah sumber segala sesuatu. Kerja keras, oke, mungkin kelihatannya punya banyak hal dari kerja keras, tetapi bisa tidak dinikmati, tidak ada ketentraman di situ. Tetapi saat mempercayai Tuhanlah sumber segala sesuatu yang saya punya, kemuliaan saya kembalikan kepada Tuhan. Tanpa Dia yang menolong saya, semua usaha saya tidak akan bisa berhasil. Itu yang dikatakan tidak congkak, tetapi mengakui bahwa Tuhanlah yang berkarya di dalam kehidupan kita, bukan kuat dan gagah kita, atau bukan karena karena ini teman saya baik sekali, dia terima saya bekerja di tempatnya dan dia kasih saya jabatan yang bagus. Iya betul, teman yang menolong kita, tetapi pastinya Tuhan yang menaruh di hatinya, menggerakkan hatinya untuk menolong kita. Jadi semua kalau kita lihat itu Tuhan yang turut bekerja di sana. Kembalikan segala pujian dan syukur kepada Tuhan. Jangan menjadi congkak. Ayat 9, dan jika masih tinggal 10 orang dalam satu rumah, mereka akan mati. Dan jika pamannya, pembakar mayat itu yang datang mengangkat dan mengeluarkan mayat itu dari rumah itu, bertanya kepada orang yang ada di bagian belakang rumah, adakah lagi orang bersama-sama engkau? Dan dijawab, tidak ada. Ia akan berkata, diam, sebab tidaklah patut menyebut-nyebut nama Tuhan. Sebab sesungguhnya Tuhan memberi perintah, maka rumah besar dirobohkan menjadi reruntuhan, dan rumah kecil menjadi rosokan. Kalau Tuhan memberi perintah, sekuat-kuatnya orang, sehebat-hebatnya orang, bisa dalam satu perkataan Tuhan yang memberi perintah bisa dirobohkan. Jadi terus kita ngandalin Tuhan, tetap mempercayai Tuhan, memperkatakan Dia baik, Dia besar melalui kehidupan kita, Dia ditinggikan dan dimuliakan. Supaya melalui kehidupan kita, kalau Tuhan memberikan harta, memberikan jabatan, memberikan hal-hal yang baik, semuanya dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk menjadi kecongkakan dan kesombongan. Berlarikah kuda-kuda di atas bukit batu, atau dibajak orang ke laut dengan lembu? Sungguh kamu telah mengubah keadilan menjadi racun, dan hasil kebenaran menjadi ipuh. Tuhan tidak senang mengubah keadilan menjadi racun. Tuhan mau supaya kita hidup di dalam keadilan, karena Dia sendiri adalah Allah yang adil, dan pastinya Dia mau supaya kita mengikuti teladan dan apa yang dilakukannya melalui Yesus Kristus. Dia adil. Jangan mengubah keadilan menjadi racun dan hasil kebenaran menjadi ipuh. Hai kamu yang bersukacita karena Lodabar, dan yang berkata, bukankah kita dengan kekuatan kita merebut Karnain bagi kita? Ini cuman menganggap bahwa dengan kekuatannya sendiri bisa merebut tempat-tempat dari musuhnya. Ini bukankah kita dengan kekuatan kita? Betapa sombongnya. Kekuatan saya, ini hasil dari semua usaha saya, ini kalau bukan saya. Jadi kekuatan saya atau kekuatan kita. Nah, di sana tidak mengandalkan Tuhan lagi. Di sanalah yang Tuhan bilang, kamu congkak. Aku ini keji kepada kecongkakan. Tuhan tidak suka sekali kecongkakan. Sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan suatu bangsa melawan kamu, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Saat Israel mulai berbalik dari Tuhan menjadi congkak, Tuhan bilang, aku akan membangkitkan suatu bangsa. Tuhan sendiri yang bangkitkan suatu bangsa untuk melawan mereka. Kaum Israel yang saat itu mereka merasa tenang, mereka merasa tentram, mereka bisa tidur di tempat tidur dari gading, semua enak-enak saja hidupnya. Mereka pikir bahwa karena kekuatan saya, karena kekuatan kita, tanpa melihat lagi bahwa Tuhan semua yang turut bekerja di dalam. Tuhan bilang, aku akan membangkitkan suatu bangsa melawan kamu. Jadi Tuhan yang bisa membangkitkan bangsa yang melawan
kaum Israel. Dan kita lihat nantinya ya bagaimana ada Babel yang datang, Nebukadnezar datang untuk mengalahkan Israel di situ. Dan mereka akan menindas kamu dari jalan yang menuju ke Hamat sampai ke sungai yang di Araba. Jadi bangsa yang nantinya ini akan dibangkitkan, itu yang Tuhan katakan akan menindas mereka. Jadi ternyata bisa kita lihat Tuhan bisa membangkitkan bangsa-bangsa yang lain, orang lain untuk melawan kepada umatnya, sekalipun ini umatnya kalau sudah mengandalkan diri sendiri, berbalik dari Tuhan, tidak melihat bahwa hal-hal yang dia terima di dalam hidup adalah karena anugerah daripada Tuhan. Mari kita belajar dari pembacaan Amos pasal 6 ini untuk tetap rendah hati, untuk tetap mengakui bahwa setiap musim dalam kehidupan kita, setiap perjalanan hidup kita, apalagi kalau pas dalam kesuksesan, itu bukan kuat dan gagah kita, tetapi semua adalah anugerah dan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Mari kita menjauhi kecongkakan, kesombongan, tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Kita berserah penuh kepada Dia, dan Dia yang menolong kita untuk bisa dipercaya, diberikan pekerjaan yang baik, diberikan hasil-hasil tanah yang baik. Saat kita menabur, kita akan menuai hal yang baik saat Tuhan di sana ada untuk bekerja bersama-sama dengan kita. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat dari kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Amin. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.